Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, shalom. Saya percaya saudara bersuka cita malam hari ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang bersuka cita di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya minta atensi untuk perhatiannya, Bapak Ibu Saudara kasih, bisakah maju 1, 2, 3 baris ke depan agar jangan terlalu belakang. Tolong perhatiannya, 1, 2, 3 baris ke depan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, penuhi bangku agak ke depan. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita akan memasuki ibadah malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap memasuki tahun permulaan yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu Allah yang mampu melakukan segala perkara yang ajaib. Kelimpahan, kesembuhan, sukacita akan terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirlah sepenuhnya di ibadah malam hari ini. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hanya karena anugerah dan kebaikannya kita boleh berada di tempat ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari kita bersyukur, mengangkat tangan dan berkata, aku percaya terjadi sesuai iman-Mu. Atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sungguh aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dengan segenap hatimu berkata, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan syukur lebih lagi berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat Swiss Bell lebih lagi berkata, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, benar Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Kami bersyukur mengangkat tangan kami berkata, Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh ku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dengan segenap hatimu mengangkat tangan dan berkata, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita boleh mengangkat tangan, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari setiap kita mengangkat tangan mengucap syukur, bersama-sama katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Angkat suaramu sebagai bukti kau bersyukur. Berkat-Mu atasku. Dengan apa kami dapat membalasnya Tuhan? Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Swiss Bell, suaramu katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami berkata Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan,
Mari berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Mari mengucap syukur. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami Tuhan. Kebajikan, kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih setianya. Bersyukur buat segala kebaikannya. Lebih dari apapun juga Engkau mengasihi kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Oh haleluya. Ya masyana ya Rabbu. Ura masela ya Rabbu. Kia masela ya Rabbu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari setiap pribadi di tempat ini, Engkau telah merasakan, Engkau telah mengecap, melihat segala kebaikan Tuhan. Biarlah terus Dia lanjutkan di tahun permulaan yang baru. Oh haleluya. Yang lemah kan Kau kuatkan, yang susah kan Kau hiburkan, yang putus asa Kau beri pengharapan, yang sakit Kau sembuhkan. Kami bersyukur. Oh Rama Syanda ya Rama. Kia Masela kana ya Rana. Kia Naisena ya Ramo. Ya Masyara ya Ramo. Rama Syara kana ya Rama. Mari yang sudah dikaruniai bahasa roh berkata-kata dalam roh. Yang belum katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini tidak ada yang berdiam diri. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sebab kami telah melihat kebajikan kemurahan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Urakamu sekana ya Ramo. Urama sekana ya Ramo. Urama sekana ya Ramo. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus penuhi kami. Mari miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita sedang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ikana se ala ya rana, ikana se ala ya rabo. Urama syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Suka makana ya rabo. Suka nama se kamu kana ya bo. Ya rabo syara bara 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 bara. Biarlah suara kita terdengar sampai surga. Biarlah penyembahan kita terdengar sampai surga, saudara. Lihatlah apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu. Mari menyembah Dia, menyembah Dia. Kesembuhan, kelimpahan, pemulihan mengalir saat kami datang menyembah-Mu. Tiada perkara yang mustahil bila Roh-Mu bekerja. Oh rabasyara bara 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 bara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir. Kesembuhan, kemenangan, kelimpahan akan mengalir. Ku yakin Kau nyata
di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berseru katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Saya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan berkata, ku yakin Kau. Mari berseru pada Tuhan, ku rasa, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari dengan kesungguhan hati katakan, ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku sembah. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Mari kita mendengarkan suaramu katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari lambaikan tangan berseru. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Berseru haleluya. Mari bersorak-sorai lebih lagi, serukan haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sungguh kami bersuka cita, kami siap memasuki tahun permulaan yang baru dengan penuh sorak-sorai, karena kami punya Allah yang dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat yang bersuka cita lebih lagi berkata, lebih lagi katakan, kita sambut musim yang baru, tahun permulaan yang baru. Suaranya musim baru
sukacita melimpah. Katakan, mari curahkan anggur ke sesamamu. Yes, anggur baru tercurah, musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuai yang besar. Anggur baru tercurah, anggur baru. Semua menari, katakan, oh, oh, oh. Boleh saya melihat tangan-tangan terangkat? Kita percaya apa yang setiap kita pujikan, ini akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Ketika saya berkata, oh, 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 cuma benar, kelimpahan datang. Kata, oh, oh, oh. Saatnya bersorak, oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata, katakan, oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah menari bagi Tuhan. Kelimpahan datang, saatnya bersorak. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Yes. Mau lebih lagi menari bagi Tuhan kita yang luar biasa, amin. Bukan kekasihnya tiada terukur dan terselami, saudara. Mari menari bagi Tuhan, katakan, tiada terukur besar kasih setiap. Lebih lagi, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari jemaat Swiss Bell katakan, tiada terukur, tiada terukur. Mari lebih lagi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita menari mengangkat tangan, katakan, hatiku bersyukur. Yes. Memuji, mulutku pun bersorak memuji. Siapa saudara? Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku. Mari terus menari bagi Tuhan. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yeah, ajar. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Semua berkata, tiada terukur, tiada terukur.
setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari sebelum duduk berikan tos kiri kanan, katakan, tahun permulaan yang baru engkau akan menerima berkat yang luar biasa. Tahun permulaan yang baru engkau akan menerima mujizat yang tidak lazim. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom, silakan duduk saudara. Shalom, semua dalam keadaan baik, amin. Ini adalah rumah Tuhan, saudara percaya katakan amin. Dan saya percaya pada saat saya bertanya keadaan saudara baik, siapa yang keadaan baik saudara? Terjadilah sesuai dengan imanmu, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai Yesus bangkit dan hidup. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hari ini kita sedang bersama-sama di dalam perayaan Paskah. Amin, saudara. Yaitu di mana Tuhan Yesus mati di hari Jumat, check out di hari Minggu. Artinya dia bangkit dan untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Yang tujuh katakan amin. Ada sebuah cerita seorang wanita yang bernama Katarina von Bora. Kalau saudara melihat wajahnya, pasti wajah-wajah lama. Karena apa? Zaman dulu belum ada foto, belum ada kamera. Yang ada cuman lukisan saudara. Tapi saya percaya pasti orangnya cantik. Amin. Ya, Katarina von Bora sedang melihat suaminya yang bernama Martin Luther sedang tertekan karena banyaknya masalah yang dialaminya. Sehingga berkali-kali Katarina berusaha untuk membangkitkan semangat, berusaha untuk menasihati, berusaha untuk mendoakan. Tetapi tampaknya suaminya tidak ada perubahan. Dan suatu hari Katarina von Bora menggunakan pakaian hitam-hitam, dia mau keluar rumah. Kemudian suaminya Martin Luther bertanya, mau kemana kamu? Dan Katarina berkata, oh saya mau melayat orang meninggal. Suaminya tanya, loh kok saya tidak tahu? Ya siapa yang meninggal? Dan istrinya menjawab, Allah yang meninggal. Martin Luther karena sebagai seorang hamba Tuhan, dia berkata, kamu jangan ngomong sembarangan. Allah itu hidup, dia tidak mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Istrinya berkata, kalau kamu yakin kalau Yesus hidup, mengapa kamu begitu tertekan? Bangkitlah, percayalah Yesus yang hidup memberikan kepadamu kekuatan untuk mengatasi segala masalah dan persoalanmu. Martin Luther seperti terhenyak kaget. Dengan hal ini Martin Luther kembali bangkit dan melakukan tugasnya kembali. Sehingga apa? Menjadi tokoh Kristen yang karismatik saudara. Sampai hari ini dunia masih mengenangnya. Tokoh kebangkitan karismatik adalah Martin Luther saudara. Saudara-saudara, saya berdoa pada saat kita masuk dalam perayaan Paskah kebangkitan Kristus, Tuhan juga menguatkan iman kita mengenai kebangkitannya. Ada sebuah jaminan, kepastian yang setuju katakan amin. Jaminan apa yang kita percayai dengan kebangkitan Kristus? Yang pertama adalah jaminan ketuhanannya. Saudara setuju bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang setuju katakan amin. Karena apa? Dia bangkit, maka kita yakini bahwa dia adalah Tuhan. Kematian adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Dan semua orang pasti mengalami mati. Ada orang tua mati, ada orang muda mati, ada yang anak-anak masih anak-anak mati juga. Ada yang masih bayi baru dilahirkan mati juga. Orang kaya mati, orang sangat kaya mati, orang miskin mati, orang pas-pasan mati, raja mati, dan semua pemimpin agama pun ditaklukkan oleh maut. Amin, saudara. Tetapi Ibrani 9 ayat 27 dikatakan apa? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Artinya kita tidak percaya ada reinkarnasi. Amin, saudara. Kalau reinkarnasi kan kalau hidupmu baik, ya kodok, kamu hidup baik nanti akan jadi pangeran. Pangeran hidupnya jahat, nanti akan jadi kodok lagi. Saudara, itu reinkarnasi.
Tetapi iman Kristen berkata, mati hanya ditentukan satu kali saja. Amin. Saudara, kalau saudara melihat telapak tangan kita, ayo saudara lihat, apa yang ada tulisan? Apa yang ada tulisan telapak tangan kita? M. Tangan kanan, M. Tangan kiri, H. Bukan, tetap M. Amin. Saudara dengan tulisannya H, bisa angkat tangan, nanti akan dimasukkan dalam Guinness Book Record. Pasti nggak ada, saudara. M artinya apa? Saudara boleh melihat bahwa M dan M artinya apa? Manusia pasti mati. Amin. Dan setelah mati akan menghadap penghakiman Tuhan. Yang 7 katakan amin. Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang besar dalam Alkitab, Salomo dengan segala kekayaan, dengan segala hikmatnya pun akhirnya tidak bisa mengalahkan kematian. Simpson dengan segala kegagahannya, dikatakan balung wesi, otot kawat, keringat wedang jahe, akhirnya ditaklukkan juga dengan kematian, saudara. Metusalah, manusia yang terpanjang di dalam dunia, cuman 969 tahun usianya, toh juga akhirnya mati juga. Ada seorang ratu Inggris yang bernama Queen Victoria. Dan dia adalah ratu yang sangat kaya sekali. Keturunan bangsawan, saudara boleh melihat. Dari tampangnya aja, tampang wong sugih, saudara. Kalungnya saja, udah berliannya, udah piagam penghargaan, itu emas semua, saudara. Dan zaman dulu sama, nggak ada foto, adanya lukisan. Tapi saya percaya ratu ini sangat cantik. Jangan dilihat tuanya, dilihat mudanya. Amin, saudara. Dan Queen Victoria dikabarkan mempunyai 10.000 gaun. Bayangkan gaunnya aja 10.000, saudara. Dan belum sepatunya, belum emasnya. Dan pada waktu sakit, Queen Victoria berkata apa? Aku akan berikan dari setengah kerajaanku pada orang yang bisa menyembuhkan sakitku. Tetapi ditunggu minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak ada bisa yang menyembuhkan sakit dari Ratu Queen Victoria. Dan menjelang ajal, menjelang dia berangkat, dia berkata, betapa besarnya kerajaanku, betapa kayanya aku, tetapi betapa singkatnya waktu hidupku, saudara. Dan kita harus sadar, kita semua pasti mati. Mari kita menyiapkan diri, karena kita tidak tahu kapan waktu itu tiba. Amin. Saudara mungkin bisa tahu keberangkatan pesawat kapan, tetapi saudara tidak akan bisa tahu kapan saudara akan berangkat. Amin, saudara. Maka itu gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk apa? Menjadi berkat. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, amin. Sehingga kita bisa berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang mau jadi berkat angkat tangan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Kau melihat hati kami Tuhan, Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang mau jadi berkat sekali lagi boleh lambaikan tangan. Di foto malaikat cekrik-cekrik. Udah janji sama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Semua pasti mati, tetapi ada satu pribadi yang mengalahkan maut. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dia mati, tetapi pada hari ketiga dia dibangkitkan. 7 katakan amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b dan 55 dikatakan, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis,
Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Yesus mengalahkan kematian. Itu adalah tanda bahwa dia bukan manusia seperti kita. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan pencipta kehidupan. Karena hanya Allah pencipta kehidupan yang bisa memberi nafas kehidupan setelah orang itu mati. Amin, saudara. Dan kenapa kita yakin bahwa dia adalah Tuhan? Karena satu, dia bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara. Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia bangkit, maka kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Kalau dia tidak bangkit, maka kita tidak tahu kalau dia adalah Tuhan. Yesus tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tahu bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Karena itu dia pernah berkata di dalam perjanjian baru kepada orang Yahudi, robohkanlah bait Allah, aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Orang Yahudi bingung, gimana ini omong besar, ombes. Wong bait Allah itu dibangun 36 tahun. Masa dia mau membangun dalam waktu 3 hari? Orang Yahudi dia ngerti, dia pakai kekuatan, pakai pikiran sendiri. Ahli Farisi dia nggak ngerti. Padahal yang dimaksud bait Allah adalah dirinya. Yang dimaksud bait Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara, sebetulnya Tuhan Yesus bukan mati, dibunuh oleh orang Yahudi atau orang Romawi, tentara Romawi. Yesus mati karena apa? Alkitab mencatat dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia yang percaya padanya. Amin, saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, ingat saudara, memberikannya. Dan berkuasa apa? Mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Seakan-akan Yesus mati oleh karena perbuatan manusia. Seakan-akan Yesus mati oleh karena tentara Romawi. Tetapi Alkitab mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Dan Yesus berkata, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Kalau Yesus tidak mau mati, gampang saudara. Tinggal dia bersabda, tinggal dia berfirman. Dia tinggal berkata, mati kamu tentara Romawi, mati kamu orang Yahudi. Dan semua musuhnya pasti rebah dan mati. Kalau dia mau lebih sadis lagi, tinggal malaikat bantai semua tentara Romawi. Satu malaikat bisa mengalahkan ribuan manusia, saudara. Tetapi Yesus, kenapa dia mau mati di atas kayu salib? Karena apa? Yesus menyerahkan nyawanya demi mengasihi saudara dan saya. Karena itulah dia bangkit kembali di antara orang mati. Amin, saudara. Dan dia menampakkan kepada murid-muridnya, Alkitab mencatat dia naik ke surga di hadapan 500 orang saksi mata. 500 saksi mata murid-muridnya, saudara. Banyak orang, mungkin saudara sering mendengar saksian bahwa aku dibawa Tuhan ke surga. Mungkin dari agama lain juga, aku dibawa Tuhan ke surga. Aku melihat hutan, aku melihat surga, aku melihat ini dan sebagainya. Tetapi begitu ditanya, ada saksinya enggak mas? Ada saksinya enggak om? Pasti jawabnya enggak ada. Tetapi padahal kalau kita melihat di dalam hukum Taurat perjanjian lama, dikatakan apa? Perkara dinyatakan sah kalau disaksikan 2 atau 3 orang saksi. 2 saja perkara itu dianggap benar. Dan Yesus lebih dari 2-3 orang. Dia disaksikan 500 saksi mata naik ke surga. Amin, saudara. Amin. Saudara, karena dia bangkit, maka saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan kami saya beberapa kali ke Israel, nanti tanggal 17 kami juga akan berangkat kembali ke tanah perjanjian. Di depan kubur Yesus, di depan pintu, ada sebuah tulisan, He is not here, for He is risen. Dia tidak ada lagi di sini. Dia telah bangkit. Amin. Kalau saudara mungkin agama lain, mungkin mau ketemu dengan nabinya, pergi ke kuburannya. Agama lain mungkin mau bertemu dengan tokohnya, pergi ke kuburannya. Tetapi kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara tidak akan menjumpai di kuburannya. Karena apa? Kubur itu telah kosong. Karena dia tidak bisa ditahan, tidak bisa dibelenggu oleh kematian. Setuju katakan amin.
Saudara, karena Yesus adalah Tuhan, penguasa dunia ini, hakim yang akan datang mengadili dunia ini, maka kita harus tunduk padanya, mempersembahkan hidup kita. Tuhan Raja di atas segala raja, yang telah mati dan bangkit. Haleluya. Yang pertama apa saudara? Kebangkitan Kristus adalah jaminan ketuhanannya. Yang kedua adalah jaminan keselamatan kita. 1 Korintus 15 ayat 17-20 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Saudara, apakah yang akan terjadi apabila Thomas Alva Edison dia tidak menemukan bola lampu pijar? Maka dunia hari ini mengalami kegelapan. Apa yang terjadi kalau Christopher Columbus tidak melakukan sebuah pelayaran? Maka benua Amerika tidak akan pernah ditemukan. Amin, saudara. Apakah yang akan terjadi apabila Alexander Graham Bell tidak melakukan percobaan? Maka hari ini kita tidak akan memiliki telepon, handphone sampai sekarang. Tetapi yang lebih penting, berita yang baik adalah kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan, dan kita akan menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Yang benar adalah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang 7 katakan amin. Yang negatif menjadi positif, yang miskin menjadi kaya, yang terkena kutu menjadi orang yang diberkati, karena kutu itu telah dipatahkan di atas kayu salib. Yang 7 katakan amin. Dosa kita diampuni, hidup kita diselamatkan. Saudara-saudara, karena apa? Yesus hidup, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelimpahan, ada berkat secara materi. Yang 7 katakan amin. Kalau ada saudara-saudara yang ragu, kalau mati masuk neraka atau surga, bertobatlah. Karena apa? Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapakku kecuali melalui aku. Tidak ada agama lain yang berani berkata seperti itu. Amin. Kalau saudara menginjil ke orang lain, buka ayat pamungkas ini. Pasti tidak ada ayat lain di agama lain yang berani berkata seperti ini. Amin, saudara. Ada sebuah cerita, ada seorang anak kecil yang tersesat karena tidak tahu jalan pulang rumahnya, dan mulai menangis. Orang-orang berusaha untuk membantu dia untuk menemukan jalan pulang, saudara. Dia menangis, dan orang-orang membantu dengan bertanya, ciri-ciri rumahmu itu di mana sih? Ada orang yang bertanya, apakah dekat rumahmu? Apa ada mall? Apakah tahu Matos? Tahu MOG? Apakah tahu Swiss Bell Inn? Ya, saudara. Atau sekolah, atau dekatnya rumah sakit? Anak tersebut menangis dan menggeleng-geleng. Bukan. Kemudian tiba-tiba ada seorang bapak. Tiba-tiba bertanya, apakah di rumahmu apa ada gereja, dekat gereja? Dan anak tersebut langsung diam. Dan dia berkata, ya, rumah saya di belakang gereja yang ada salib besar berwarna merah. Dan dia berkata, antarkan saya ke salib itu. Dari sana saya akan tahu jalan untuk menemukan rumah saya. Amin, saudara. Demikian pula dengan kita. Kalau engkau datang kepada Kristus di kayu salibnya, kau bisa menemukan jalan pulang kepada Bapa yang di surga. Karena di sanalah ada keselamatan. Yang 7 katakan amin. Dan engkau harus percaya, dengan Yesus sakitmu akan disembuhkan. Karena ia sanggup melakukan mujizat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya merenungkan, saya menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga, begitu luar biasa. Kalau saya kilas balik 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ya seolah-olah saya tidak bisa menyelesaikan tahun 2010. Tidak bisa menyelesaikan tahun 2011, tidak bisa menyelesaikan tahun 2012. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Pada saat saya mengerti arti sebuah panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan, tiba-tiba sebenarnya saya menjadi gembala bukan karena keinginan saya.
Karena saya merasa saya tidak mampu. Karena saya ini apa sih? Ya banyak Tuhan orang yang lebih mampu. Banyak orang yang lebih mampu. Mungkin Tuhan, karena saya latar belakang pelayanan adalah pelayan musik, saudara. Saya adalah ketua musik pujian. Dan saya cuma bisa bermain musik, saudara. Ya bisa menyembah Tuhan saja. Mungkin kalau seandainya worship leader membuka sebuah pelayanan gereja mungkin lebih gampang. Mungkin seorang pengkhotbah membuka pelayanan gereja itu lebih gampang dibandingkan saya cuma sebagai pemain musik. Tetapi pada saat saya mempunyai sebuah ketaatan, Tuhan, tahun pertama saya memberontak, saya nggak mau. Karena saya merasa bahwa saya maunya jadi pemusik aja. Jadi Kristenan aja, Kristen halaman aja. Jangan masuk ruang Maha Kudus, jangan masuk ruang kudus. Tapi ternyata bersama dengan Tuhan, kalau saya melihat penyertaan Tuhan, saya terheran-heran. Dari 7 tahun yang lalu kalau saya melihat, Tuhan, kalau mungkin orang buka gereja melihat siapa sih gembalanya. Kalau orang membuka gereja, siapa sih orang yang memimpinnya. Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bukankah saudara boleh melihat bahwa gereja ini adalah gereja yang disertai Tuhan. Gereja yang diberkati Tuhan, amin. Mungkin banyak orang yang membangun gereja dengan fasilitas. Mungkin orang membangun gereja dengan kepintaran dari gembalanya. Mungkin banyak orang yang membangun gereja dengan sebuah karisma. Tuhan, saya nggak punya semuanya itu Tuhan. Tetapi saya melihat bagi Tuhan tidak yang mustahil. Amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Perkaramu tidak terlalu sukar buat Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, saudara. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bangkit dari kematian saja bisa, apalagi cuman menyelesaikan perkaramu. Tuhan terlalu besar untuk masalahmu. Amin, saudara. Tuhan sanggup melimpahi saudara dengan berkatnya secara luar biasa. Sehingga engkau tidak akan pernah merasa kekurangan. Engkau tidak akan pernah merasa sakit. Karena mujizat terjadi. Penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Kalau dia saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak melimpahi kita dengan berkat-berkat yang lain? Sandang, pangan, papan itu kecil bagi Tuhan. Atau mungkin apa masalahmu yang berat? Asal engkau sungguh-sungguh, engkau tertuju kepada Tuhan. Seperti apa tertulis dalam Mazmur 23. Seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Sampai Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara, tertuju kepada Tuhan. Kalau kita pikir, mana yang lebih sulit? Bangkit dari antara orang mati atau memberkati saudara dengan kelimpahan? Banyak orang yang kaya, banyak orang yang super kaya, juga toh mati juga. Amin, saudara. Pemilik grup Matahari, ya begitu kaya, juga toh mati juga. Dengan kekayaannya tidak bisa membeli nyawanya. Dengan kekayaannya tidak bisa menambah 1 tahun hidupnya. Saudara, kalau seandainya orang kaya bisa beli nyawa, yang nyawanya orang miskin-miskin ini dibeli. Ayo tak beli, kamu tak beli berapa? 1 miliar, ayo kasih aku 1 tahun, 1 miliar, pasti dibeli. Tetapi tidak ada orang yang berkuasa atas nyawanya. Amin, saudara. Dan saya percaya lebih sulit untuk bangkit dari antara orang mati. Kalau dia bisa bangkit dari kematian, masakan Tuhan tidak bisa memberkati saudara dan saya. Amin. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya ini adalah tahun permulaan yang baru, tahun musim yang baru. Saudara akan menerima apa yang saudara doakan. Apabila engkau merenungkan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya, termasuk saudara maksimal dalam bekerja dan mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Bekerjalah seolah-olah itu semua tergantung kepada Anda. Tetapi berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah. Artinya ada sebuah keseimbangan. Dan saya percaya
dengan kebangkitan Kristus. Yang pertama, menjamin ketuhanannya. Yang kedua, kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Yang ketiga, yang terakhir, menjamin kebangkitan tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22-23 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa. Dan Yesus disebut apa? Buah sulung yang bangkit dari antara orang mati. Artinya yang pertama kali. Mungkin saudara bertanya, kan ada orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Contoh, Lazarus. Iya, Lazarus mati, dibangkitkan dan hidup dalam beberapa tahun kemudian. Tetapi toh juga akhirnya mati juga, saudara. Dia akan dibangkitkan kembali pada waktu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Amin, saudara. Tetapi dikatakan Alkitab, Yesus adalah yang pertama, yang bangkit, yang tidak pernah mati. Dengan demikian Tuhan menjamin seperti Kristus yang telah mati, bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan, maka kita pun akan mati dan akan dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan, yaitu pada saat Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Setuju, katakan amin. Jadi orang Kristen gak perlu takut mati. Ya, memang perasaan takut itu ada, tetapi saudara jangan berlebihan, karena tahu saudara bahwa pada saat kita mati di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Wahyu 14 ayat 3, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena jerih lelah mereka akan menyertai mereka. Berbahagia bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Jangan khawatir, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini firman Tuhan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, bab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan ubah. Kalau Yesus datang, kita masih hidup, yang menjadi iman kita, yang punya iman, nanti Tuhan datang kita masih hidup. Katakan amin. Katakan amin. Ya, gembala pembina kita tiap di doa pekerja berkata, Pak Niko, saya percaya saya akan sehat, saya akan umur panjang. Tuhan akan datang kedua kalinya dan aku akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Artinya apa? Berdoa umur panjang. Saudara, amin. Tetapi kalau kita mati, jangan khawatir juga. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang baru. Baru kemudian kita diangkat menyongsong Kristus di awan-awan. Dari sini kita melihat apa? Kalau Yesus datang, maka roh maut melarikan diri. Kalau Yesus datang, roh kematian melarikan diri. Amin, saudara. Ada seorang hamba Tuhan ternama di abad 19 yang baru pertama kali memimpin upacara kematian dari seorang jemaat. Dan waktu itu dia baru pertama kali melakukannya. Dia pikir dia harus baca-baca Alkitab bagaimana Yesus melayani orang mati. Karena dia baru pertama kali. Saya teringat 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Pertama kali saya melayani di kematian, saudara. Aduh Tuhan, bagaimana, saya ini gak biasa, ini saya baru belajar. Ada keluarga dari jemaat yang meninggal. Saya baru belajar, saya bingung. Ya, harus dikuburkan. Saya mau undang hamba Tuhan dari Bandung, gak ada yang datang. Mau gak mau saya sebagai gembala, saya sebagai koordinator waktu itu, saya yang harus menghadapinya, saudara. Ya, saya bingung. Demikian juga dengan hamba Tuhan ini, tapi kesaksian saya, Tuhan baik. Ternyata yang meninggal adalah hidup batang kara. Dan minta dikuburkannya malam hari, saudara. Jadi saya pernah mengalami jam 10 malam di kuburan, saudara, menguburkan orang mati dengan ibadah penguburan, saudara. Sehingga akhirnya apa? Bisa nyontek, saudara. Bisa nyontek, bisa belajar, dan sedikit yang menyaksikan. Sehingga kalau salah-salah pun tidak ada orang yang tahu. Tuhan baik. Dan begitu pun juga yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Sehingga dia belajar, dia lihat di Alkitab bagaimana Yesus melayani orang mati. Harus tabur tanah dulu, atau baca dulu, atau nyanyi dulu, atau bagaimana. Ya, lalu dia menemukan bagian Alkitab di mana Yesus melayani anak Yairus yang mati. Tetapi Yesus bukan menguburkannya, dia bingung. Kok tambah seperti ini? Yesus berkata apa? Tali takum.
hai anakku, bangkitlah. Dan orang tersebut bangkit. Hamba Tuhan ini berpikir, wah ini rasanya tidak cocok ini. Saya tidak bisa melakukannya. Akhirnya dia cari kisah yang lain. Dia cari Lazarus, buka Lazarus. Wah, dia pikir ini bisa jadi petunjuk untuk ibadah pemakaman, penghiburan, saudara. Ternyata di bagian lain, Yesus juga berkata, hai Lazarus, keluarlah engkau. Dan Lazarus yang mati menjadi hidup kembali. Dari sini kita bisa melihat apa? Kalau Yesus datang, maka kematian akan lari terbirit-birit. Saudara setuju? Amin. Begitu pula, dia datang untuk kali yang kedua, maka manusia yang mati akan hidup kembali dan mengenakan tubuh kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Tubuh kemuliaan itu tidak perlu makanan. Walaupun memang bisa makan, saudara. Tidak bisa capek, bisa tembus tembok, ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita ngomong, saya mau ke Eropa, slip. Eropa. Saya mau ke Amerika, Amerika, slip. Dan satu lagi, saudara, ya tidak bisa binasa. Dan hal yang kedua lagi, saudara, yang sukai para wanita. Ya, kalau nanti kan kami akan berangkat ke tanah perjanjian. Saya percaya tahun depan jemaat GP Suropati akan lebih banyak lagi yang berangkat ke tanah perjanjian. Artinya saudara diberkati Tuhan, amin. Dan yang paling disukai wanita ini bagian yang kedua adalah dengan tubuh kemuliaan tidak bisa tua. Wanita-wanita katakan amin. Aminnya dalam hati karena sebelah ada Bapak, ya. Amin, saudara. Ya. Karena apa? Waktu saya ke tanah perjanjian, begitu wanita-wanita tahu dia ditaruh, ya, kita saatnya kita akan mengunjungi laut mati, saudara. Bukan bingung kisahnya tentang laut mati, tetapi bingung apa? Lumpurnya laut mati, saudara. Bukankah lumpur laut mati itu kan diekspor ke luar negeri, diekspor ke seluruh dunia. Sebagai apa? Ya, membuat awet muda. Karena mineralnya sangat tinggi, saudara. Begitu nyampe di laut mati, para ibu-ibu langsung pakai baju renang semua, pakai kaos semuanya, nyemplung, plung. Kemudian apa? Mandi lumpur, saudara, dilumpurin semua. Ya padahal kalau di Indonesia kena tanah sedikit aja, gitu kan. Begitu di laut mati, mukanya dikasih lumpur semua, badan, tangan, kaki semua, saudara. Begitu keluar, enggak ada yang beda, semua pada hitam semua, karena lumpur semua, saudara. Dan memang lumpur laut mati kan terkenal, sampai dibikin kosmetik bagian apa. Dan begitu kita mengenakan tubuh kemuliaan, kita tidak bisa menjadi tua. Dan yang terakhir adalah kita akan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama, dengan kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan ketuhanan. Yang kedua, jaminan keselamatan kita. Yang ketiga adalah jaminan kebangkitan tubuh. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita perkatakan doa yang ini dengan iman yang lebih lagi. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu yang kuat Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka, musibah, kecelakaan, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kesakitan tidak menimpa
Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa. Melalui anaknya yang tunggal perkurang dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di permainan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu. Yang terima souvenir tolong tetap duduk di tempat. Yang terima souvenir, dia akan bergerak, formulirnya dibagikan. Udah, formulirnya segera diisi ya.